Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lembur malam ini ya. Kebetulan ada TV Polytron. Namun TV ini mesinnya tidak berhasil saya perbaiki ya, karena kerusakannya ada di IC Micomnya ya. Sedangkan saya tidak memiliki IC ini untuk pergantiannya. Stoknya saya juga tidak ada, cabutannya pun tidak ada ya, karena TV ini saya rasa terkena petir ya, sehingga IC Micomnya short, dan saat saya hidupkan tadi terlihat mengeluarkan asap. Nah, saya melakukan dengan pergantian mesin ya, namun mesinnya mesin biasa, mesin Cina, juga belum untuk slim ya. Mesin ini masih mesin biasa, belum termasuk slim. Namun untuk bodi ataupun TV Polytron ini menggunakan tabung slim ya, dan kita akan lihat hasilnya. Layar pun tidak penuh ya, karena kita menggunakan mesin biasa, dan situ tertulis Panasonic ya, karena mesin ini tadinya terpakai di TV Panasonic, dan saya pasang ke TV Polytron dengan menggunakan tabung slim, sehingga layar kiri, kanan, atas, bawah tampilannya tidak penuh ya. Oke, bagaimana caranya supaya layarnya bisa penuh dan maksimal? Kita hanya menggunakan 3 komponen saja ya, yaitu menggunakan kapasitor Mylar dengan ukuran C881203J 2000 volt ya. Saya menggunakan ini. Kapasitor Mylarnya, dan kita menggunakan elko. Untuk elko nya 2200 mikro 35 volt ya, untuk membesarkan tegangan pada ini. Dan kita menggunakan resistor juga ya. Resistor ini, dan untuk ukuran resistor ini saat kita ukur hampir sama dengan kabel ya, terhubung langsung. Pada intinya saat kita ukur dengan kali 100 dia mentok ya. Untuk resistor itu enggak tahu saya ukurannya berapa. Oke, cukup 3 ini saja alat yang kita butuhkan, komponennya untuk memenuhkan layar atas, kiri, dan kanannya. Saya menggunakan mesin biasa, dan saya akan memodifnya supaya mesin ini bisa menjadi mesin slim ya, karena berhubung tabung yang kita gunakan tabung slim, sehingga saat kita belum dimodif tampilan pada layar, untuk layar sisi kiri dan kanan tidak penuh, atas dan bawah juga tidak penuh ya. Dan ini soket bawaan Cina, soket pada mesin Cina maksudnya, saya potong dan saya sambungkan pada potongan kabel pada yuk sebelumnya ya. Untuk kabel merah kita sambung ke merah, biru dan kita sambung ke biru, jangan sampai terbalik. Bila terbalik kemungkinan IC vertikalnya bisa bermasalah ya. Untuk hitam dan terbalik atau tidak,
berpaling, nantinya kaki di atas, kepala di bawah pada tampilan bila kabel hitam dan putih itu terbalik. Tinggal kita rubah saja. Oke, lanjut. Untuk kapasitornya kita letakkan di blok horizontal ya, dengan nomor di PCB C469 ya. Untuk di mesin Cina nantinya akan ada tertulis di PCB C469 ya. Kita paralelkan saja ke sana nanti. Sudah segitu saja, cukup diparalelkan saja, jangan sampai salah tempat ya. Untuk kode PCB nya tadi itu ya, 469. Kita tinggal tancap dan kita solderkan saja di paralel ya, dengan kapasitor yang di atasnya ya, seperti ini. Tinggal kita solder. Ini sudah saya solder ya, sudah saya pasang, dan letaknya ada di papan PCB yang tertulis C469 ya. Dan lanjut kita ke resistornya. Untuk resistor kita paralelkan juga ya, kita paralelkan di papan PCB tertulis R459 ya. Tinggal kita paralelkan saja. Untuk jalurnya dia ke ground B+ ya, untuk jalur resistor resistor 459 nya ya, jalurnya ke ground B+. Ya, di situ tempatnya, tinggal kita tancapkan lalu kita solder ya. Ini untuk contoh saja, nanti dirapikan ya, nanti agar tidak terkena ke sisi lain, agar tidak terkonslet ya. Sudah kita pasang, letaknya ada di sana, di papan PCB tertulis R459. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan pemasangan elko nya nanti ya. Untuk elko 2200 mikro 35 volt ya, kita besarkan ya. Untuk di mesin TV Cina ini tadinya dia menggunakan elko 1000 mikro 35 volt, kita ganti, kita besarkan ya. Untuk letaknya di PCB tertulis PCB nggak kelihatan ya. Ya, pada intinya dia terletak di belakang casing ini ya. Nah itu ya, elko ini untuk aslinya berukuran 1000 mikro 35 volt ya, atau 25 volt, kita ganti dengan 2200 mikro 35 volt. Letaknya ada di situ. Sudah cukup ya, sudah terpasang, tinggal kita melihat hasilnya nanti ya. Ini elko aslinya ya. Oke, mesin Cina ini nantinya akan serasa seperti mesin slim ya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, kita tancapkan, kita hidupkan.
kita akan lihat hasilnya. Bintik tengah. Saya lupa pasang tadi soket yuknya ya. Maaf, saya lupa pasang. Saya akan pasang terlebih dahulu ya. Ini dia soketnya, belum saya pasang. Untuk kabel warna merah kita tancapkan ke tengah ya. Di situ ada beberapa soket, kita tancapkan saja ke tengah ya. Nanti kalau kurang bisa kita turunkan ke bawah atau ke atas. Saya pakai ke tengah ya. Dan yang satunya kita tancapkan pada seperti biasanya ya, di tempatnya kita letakkan di situ. Oke, kita akan lihat hasilnya. Komponen sudah terpasang semua, 3 komponen tadi. Nanti kita rapikan ya. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita akan lihat hasilnya. Oke, indikator sudah menyala dan hasilnya pun TV ya sudah tampil ya, sudah penuh untuk atas bawah dan kiri kanan. Oke, sudah lebar ya, sudah penuh dan hasilnya juga lumayan ya. Tinggal kita atur nanti di bawahnya ya, kita turunkan lagi menggunakan remote ya. Oke, untuk ini saya sudah sering kali melakukannya ya. Alhamdulillah awet, tidak panas di bagian blok horizontal ataupun vertikal ya. Sudah saya pernah melakukan. Untuk ketahanannya alhamdulillah ya, bisalah kita gunakan. Dan alhamdulillah juga layarnya tidak bengkok ya atau miring, pas pada bagian tengah ya. Tinggal kita atur saja di sistem factory ya, maksudnya melalui remote. Oke, terima kasih. Cukup segini saja. Semoga saja dengan adanya video ini akan menjadi bermanfaat ya untuk pengetahuan. Untuk mesin Cina agar menjadi mesin slim, kita hanya membutuhkan 3 komponen saja ya, yaitu kapasitor Miller, resistor, dan elko ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.